Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syahril Siregar, pada obrolan Sandah, santai dan berfaedah. Ya, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang secara virtual dengan Fikriah. Eh, Siapa sih Fikriah? Ya, dia adalah mahasiswa yang sedang kuliah, dia PhD candidate di salah satu universitas di Amerika yang saya juga nggak tahu, nanti kita tanya-tanya aja. Ya, apa kabar Fikriah? Hai Syahril, baik. Kabar baik setelah almost 10 years nggak ngobrol sama lo sebagai tetangga departemen. Iya. Ya mungkin buat teman-teman yang Syahril, nggak tahu, ya saya dulu jurusan fisika waktu S1 dan Fikriah ini jurusan apa? geografi. Gue ketemu Syahril itu kita kalau nggak di orientation ya Rel ya, di Nah, apa namanya sih dulu tuh namanya? apa sih namanya? Ya, bukan Ya, ospek sih, tapi kayak ospek. Iya, Syahril di ospek, terus kita ngerjain tugas, terus kita juga sering ketemu di gedung A waktu kita antri internet. Jadi tadi lu tanya apa? Gue siapa? Ya, ya. halo semua. Halo semua, nama saya Fikria Winata. Kalian boleh panggil saya Fik. Saya sekarang, tadi udah di-mention sama Syahril, saya dulu sekolah satu fakultas sama Syahril di UI waktu S1. Sekarang saya sedang bersekolah S3 atau PhD di University of Illinois at Urbana-Champaign, itu di US, di negara bagian Illinois, di Amerika Serikat. Gitu. Susah juga ya, Pak. Kuliahnya ngambil Illinois. apa? Illinois ya. Kuliahnya ngambil apa? Kuliahnya saya kebetulan di Department of Geography and Geographic Information Science. Jadi saya dulu S1-nya geografi, terus F2-nya geografi juga, Master of Science in Geography, specifically in GIS, Geographic Information System Science. S3-nya juga di Geography and GIS. Jadi pretty much in line gitu. Jadi S2 dan S3 di universitas yang sama gitu ya? Terus lulus tahun 2018, terus lanjut PhD. Gitu. Baik. Jadi sekarang saya baru aja selesai tahun kedua, masih summer sih ini, jadi baru habis prelim April lalu, alhamdulillah lulus. Jadi Itu sekarang itu pralim itu apa? Qualifying exam gitu ya? enggak, kalau kita ada kual juga, ada Ah, prelim juga. Jadi kalau kual itu kan lebih ke kayak departemental exam kita. Jadi kayak misalnya gue kebetulan nih geografi kan luas ya, interdisciplinary banget. Jadi gue tuh spesifiknya health geography atau geografi kesehatan gitu. Jadi aha. gue fokusnya ke kesehatan. Jadi lebih banyak pakai geografi GIS untuk masalah-masalah kesehatan dan akses ke healthcare misalnya. Nah, terus qualifying exam itu untuk mengetes kayak ngasih questions, kayak lebih ke written exam sama oral exam, tapi lebih ke kayak dari subjek minat gue. Hmm. Misalnya nanyain tentang, misalnya di health geography, gue health geography itu kan juga luas ya, apakah lebih ke infectious disease misalnya, atau lebih ke yang ke human approach misalnya, atau lebih ke kayak technological atau method development. Nah, jadi kayak di qual itu tuh kita lebih banyak ngerjain soal, kayak dikasih soal sama committee member. Nah, itu gue udah waktu fall 2019. Nah, prelim ini itu lebih ke proposal defense. Jadi kayak Ah, gue defense proposal disertasi gue ke committee member. Terus kalau misalnya mereka approve proposal gue, nah gue lulus, terus gue jadi PhD candidate gitu. Jadi kayak semacam cut off antara PhD student sama PhD candidate. Karena kalau di US itu, kebetulan kita masih ambil kelas pas PhD. Walaupun gue sekolah di sekolah yang sama, tetap harus ada kelas gitu. Karena kita harus fulfill, tapi ini juga departmental base ya. Jadi each department they different. have their own regulations. Jadi kayak di departemen gue kita harus fulfill 34 credits. Jadi kayak 32 class credits and 32 research credit. Jadi kayak gue masih ambil kelas kayak gitu. Nah, dan gue begitu masuk kita nggak bisa langsung bilang PhD candidate gitu. Jadi kayak lu masih PhD student, otherwise lo passing this prelim. Jadi kayak kalau lo udah passing this prelim, you can say that you are an ABD, all but dissertation, kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, ya soalnya gue juga nggak, ya atau dibilang kurang, bisa dibilang kurang familiar lah ya dengan American system karena ya nggak pernah. They don't have this kind of system. It's totally different. It's totally different, Yes. exactly. Yeah, yeah. In the US, that's why people say it's takes longer than other country, but I don't say that
it's the best one? Of course not. It really depends. No, But no. yeah, Your it's not university is the like best. it's the way they do it. It's the way the system works. Oke. So yeah. Ya, terus Doesn't sekarang necessarily mean it's the best one, also a better one. No, yeah. terus pertanyaannya berapa tahun lagi nih kira-kira untuk bisa dapat Oh, PhD? nah itu pertanyaan bagus sebenarnya. Kalau lo atau siapapun nanya ke PhD student atau PhD candidate Ini di US, pertanyaan haram gak sih? sebenarnya nggak cuma haram real, tapi nobody knows the answers. That like when people, Fik, jadi lo mau selesai berapa tahun lagi? Gue bisa bilang, gue mau punya aim, gue mau lulus Mei 2022. Itu aims gue, karena paling cepat di departemen gue itu 4 tahun, itu paling cepat. Jadi gue nggak pernah ketemu orang di departemen gue yang selesai sebelum 4 tahun di PhD. Kalau dia masuknya lewat master ya, maksudnya dengan master, kan kalau di US bisa juga lo bachelor, undergraduate, terus lo langsung cross ke PhD. Itu juga bisa kalau di US. Jadi lo nggak punya master, lo bisa apply PhD kalau di US. Nah, kalau gue itu apply PhD itu gue udah punya master. Artinya waktu gue semester 3 master, gue apply PhD gitu. Jadi gue masuk PhD-nya, gue udah punya master. Jadi kalau gue bisa lulus 4 tahun gitu. Tapi sorry Pik, Nah, itu pun masih lama kan sebenarnya, tapi itu hitungannya cepet. Jadi kayak kalau gue bisa selesai 4 tahun, itu gue cepet. Oke. Gitu. Sorry, balik lagi ke American system tadi ya. Jadi kalau misalnya di US tadi, dia sistemnya integrated PhD nggak sih? Misalnya kalau di Korea atau di Jepang tuh sebenarnya walaupun kita daftar S2, tapi sebenarnya program itu menyarankan supaya kita ngambil S3 juga gitu. Jadi 2 + 3, 5 tahun selesai master PhD. Oh, kalau di US itu tergantung di awal. Jadi misalnya gini, waktu lo apply ke departemen ini, lo tuh apply untuk apa? Misalnya kalau di departemen gue ya, kita punya sistem begitu lo apply ke PhD, kalau lo udah punya master, lo bisa, kita bilang gini, start PhD with masters. Artinya, lo start PhD, lo udah punya master. Tapi kalau misalnya lo nggak punya master, lo apply ke PhD, tapi di dalam PhD program lo itu, lo ngerjain master lo dulu sebenarnya. Tapi dapat ijazah master nggak? Dapat. Oke. Dapat. Tapi kalau gue itu bukan program yang itu. Jadi biasanya yang orang-orang yang masuk ke PhD di dalamnya ada master, itu mereka yang nggak punya master. Jadi mereka dari undergrad langsung ke PhD, terus mereka disuruh ngerjain 2 tahun buat masternya dulu gitu loh. Jadi kayak ntar mereka lanjut PhD, mereka nggak usah daftar lagi. Kalau gue dulu, karena gue datang ke UIUC itu untuk master, bukan untuk PhD, jadi gue lulusin aja dulu master gue, terus gue apply PhD pas gue semester 3. Oke. Tapi gue apply gitu. Jadi gue apply lagi. Tapi gue apply lagi ke sekolah gue sendiri, dan gue juga apply ke sekolah lain. Kayak gue apply ke another 4 universities in the US. MIT. Itu waktu gue master. PhD gue udah gak apply MIT real. Master gue akuin gue emang pernah apply MIT. Terus current situation gimana nih? Misalnya kayak gara-gara COVID, apa jadi semua sistem belajar online atau bagaimana di US? That's a good question. Karena lo nanyanya hari ini. Per tanggal berapa ya? Ini tanggal exactly. 20 Juni. Sebenarnya pas banget lo nanyanya hari ini. Karena kalau lo nanyanya kemarin, gue belum bisa jawab. Kenapa? Karena Presiden University of Illinois, karena kan kita kan University of Illinois system kan, jadi ada 3 kampus. Nah, dan Chancellor... Dijelasin dong 3 kampus itu apa aja? Soalnya menarik nih kan. Oh ya, menarik. Jadi kalau di US itu, setiap state itu punya yang namanya land grant. Jadi kayak maksudnya land grant itu adalah kampus yang ditunjuk oleh state yang menjadi perwakilan state. Jadi ibaratnya kampus negeri, public university, yang duit state itu, dan dia di-funding sama state gitu loh. Jadi dia dapat dana dari state, dapat dana dari federal, dan lain-lain. Cuman dia diekspektasikan oleh state untuk memberikan dia menjadi tempat untuk orang belajar dan riset dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak setiap state biasanya punya pentolan, kayak gitu lah ibaratnya pentolan. Nah, kalau di California mungkin lo pernah dengar University of California System, di mana di dalamnya ada University of California Berkeley, University of Los Angeles, Irvine, Los Angeles, San Francisco, San Diego, and many more. Itu satu rektor ya, sorry motong, satu rektor ya? Enggak, itu satu presiden.
Jadi Satu biasanya mereka presiden. satu presiden, tapi di dalamnya mereka ada chancellor. Jadi gue mikir mungkin rektor tuh setara chancellor kali ya, karena itu yang megang universitas. Tapi itu Satu universitas, karena rektor kan cuma megang satu universitas kan. itu beda universitas ya, literally. Beda universitas. Jadi menarik kan? Jadi kayak gini misalnya, di State of Illinois itu kita punya namanya University of Illinois System. Jadi terdiri dari 3 kampus, University of Illinois at Urbana-Champaign, kampus gue itu yang paling tua, di kayak 18 something. Yang kedua itu yang agak muda sedikit, University of Illinois at Chicago, itu di Chicagonya. Terus yang satu lagi yang paling muda itu University of Illinois at Springfield. Jadi Springfield itu ibu kota Illinois. Jadi ibu kota Illinois itu bukan Chicago ya guys, mohon maaf nih, emang kota terbesarnya Chicago, tapi ibu kotanya bukan. Jadi kayak di si 3 kampus ini tuh di bawah satu presiden yang sama gitu loh. Tapi each kampus kayak UIUC misalnya kampus gue itu punya chancellor sendiri, dan UIC University of Illinois at Chicago dia juga punya chancellor sendiri. Springfield juga punya chancellor sendiri. Jadi kalau misalnya nerima email tentang COVID nih terutama ya, COVID tuh kita banyak nerima email kan, email lagi. Itu biasanya dapat dari presiden dulu. Oke, presiden email ke semua sistem kampus, baru nanti kan setiap kampus lagi punya regulasi beda-beda kan. Misalnya di Chicago harus kayak gimana protokolnya, di Champaign harus kayak gimana, di Springfield harus kayak gimana, baru nanti kita terima email lagi dari chancellor kita gitu. Jadi kadang kita, oh presiden udah email nih gitu, jadi kayak tunggu chancellor gitu. Nah, mengenai COVID ini, jadi sebenarnya kemarin ada uncertainty buat fall. Sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh buat gue, karena gue udah nggak harus ambil kelas kan, karena gue udah candidate, jadi gue sebenarnya udah nggak wajib ambil kelas, gue udah fulfill kelas kredit gue. Cuman sebagai orang yang suka belajar, tolong jangan tertawakan kalau hobi gue belajar. Nggak hobi sih, tapi gue suka belajar. Meskipun gue nggak harus ambil kelas, karena kelas kan demanding ya, tapi gue masih akan datang ambil kelas serial 1. Kayak gue nggak bisa gitu loh kalau 1 semester nggak ada kelas sama sekali tuh kayaknya gimana, hampa gue tuh. Jadi hobinya belajar ya, terus seneng kalau ujian gitu ya. Iya, kind of gitu kan. Nah, terus enggak sih, gue suka belajarnya sih, karena gue merasa belajar itu penting ya. Maksudnya kayak apalagi kalau bicara mengenai brain gitu loh. Jadi biar keep your brain works, menurut gue belajar adalah salah satu way untuk keep your brain works gitu. Karena kalau enggak, lo nggak akan berpikir gitu. Dan ketika lo nggak berpikir, brain lo juga nggak bekerja gitu, dan ketika brain lo nggak bekerja itu akan mempengaruhi banyak sistem di tubuh lo gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau ada penelitian yang bilang kalau if you want to stay young gitu kan, jadi lo harus keep studying, learning and things. Jadi itu mempengaruhi kayak tingkat kemudaan lo gitu. Ya itu bukan goal gue, cuman intinya gue suka belajar. Nah, gue masih akan ngambil kelas 1. Cuman masalah fall itu akan online atau enggak, atau hybrid. Jadi hybrid itu kayak combine online sama in person. Jadi kebetulan banget nih tahun depan gue nggak ngajar. Kenapa? Karena setahun ini gue ngajar. Karena kan gue butuh funding buat sekolah gue kan. Itu, motong lagi. Itu teaching assistantship bukan sih jatuhnya namanya? Iya, teaching assistantship. Cuman gue dipercaya buat pegang kelas, jadi gue megang kelas ini, jadi gue jadi kayak instructor gitu loh. Meskipun appointment gue itu teaching assistantship, tapi di kelas ini tuh nggak ada profesor yang ngajar, tapi gue yang ngajar gitu loh. Kita bilangnya instructor. Fall lalu gue TA, jadi ada profesornya, terus gue megang lab, gue TA-in gitu. Nah, kebetulan semester lalu sama semester summer ini gue juga megang kelas, jadi kayak gue instructor, khususnya buat online kelas sih. Karena online kan kelasnya udah di-build, jadi kita tinggal administer dan bantuin student, terutama buat lab sih, karena gue pretty much banyaknya ngajar JS lab, gitu. Baik. Nah, itu sendiri, sorry. Iya, balik lagi ke kelas. Jadi, kemarin banget, sore baru pengumuman rencana skenario fall itu akan kayak apa. Jadi kan gini, sebenarnya kan sejak COVID, sejak 15 Maret, itu kita ada instruksi dari gubernur,
Illinois bahwa kita stay at home order gitu kan. Kalau di US kan ada yang sheltering in place, ada yang stay at home order, ada juga yang lockdown. Jadi depends banget sama state-nya. Nah, kebetulan state tempat gue tinggal ini udah waktu itu kita stay at home order. Jadi ordernya lo harus stay at home. Intinya kita nggak boleh keluar rumah, kampus tutup kayak gitulah. Nah, kalau di Indonesia mungkin PSBB ya. PSBB. PSBB, Jadi kayak semacam kita nggak keluar. Cuman gue sih masih keluar, tapi buat kayak lari sore, lari pagi, olahraga sih. Jadi kayak, soalnya kan gue tinggal kebetulan di kota kecil, Real. Jadi enak banget, emang udaranya enak banget. Jadi kalau lari pagi, lari sore, jalan pagi, jalan sore tuh enak banget. Jadi kita boleh keluar kalau buat olahraga, buat jogging, buat jalan kaki, atau kita kan banyak juga ya residents di sini yang punya anjing, jadi mereka harus walk their dogs gitu kan, dan anjing itu kan harus dibawa jalan keluar ya kalau lagi summer kayak gini, karena kan kasihan kalau mereka di rumah terus gitu. Nah, walk their dog juga boleh, hiking boleh, tapi kita nggak boleh kayak misalnya kampus, kita nggak boleh ke kampus, gue nggak boleh kerja di office gue kayak gitu. Jadi di office kampus ya, maksudnya office kan kalau di kita tuh PhD student punya office kan, sama mungkin kayak di lo juga. Nah, kita nggak boleh kerja di office kita gitu loh, Real. Jadi kita harus kerja di rumah. Cuman kalau keluar kayak yang penting kayak misalnya grocery, terus ke rumah sakit, ke toko obat itu boleh. Tapi yang nggak penting-penting itu nggak boleh. Nah, itu udah dicabut stay at home order-nya. Maksudnya nggak dilanjut per 31 Mei kemarin karena Illinois udah bisa masuk fase 4 untuk reopen. Jadi sebenarnya kita udah bisa dibilang udah reopen. Jadi kayak kemarin gue udah bisa main ke kemarin tuh main ke wildlife gitulah. Jadi kayak udah bisa main ke tempat rekreasi kayak gitu. Jadi tempat rekreasi udah pada buka. Nah, kampus sendiri kalau mereka mau reopen, mereka harus punya protokol, ini reopen-nya akan kayak apa. Jadi, karena gue nggak ngajar tahun depan, kebetulan gue dapet fellowship. Jadi, fellowship tuh kayak scholarship gitu, untuk 1 tahun. Jadi, gue nggak perlu kerja, nggak perlu ngajar lagi, nggak perlu TA lagi, atau RL lagi, nggak wajib, tapi gue dapet gaji. Gitu. Ya baik, teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga obrolan kita bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang mau disampaikan, Vic? Buat Syahril, terima kasih udah undang. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Saya ngobrol sama Syahril juga, karena udah lama banget, kayak 10 tahun. Mungkin kita udah nggak pernah ngobrol. Terakhir, gue inget banget dulu kita bahas-bahas buat nyari S2 ke Jerman, nyari S2 ke Europe. Setiap ada seminar yang berhubungan sama Jerman dan beasiswa di kita pasti di sana. Kita pasti di sana ya. Dan kita pasti di sana. Tapi takdir. Tapi menurut gue, Rolil, kita tuh udah develop mimpi itu dari dulu gitu loh. Maksudnya regardless lo sekolah ke Jepang, regardless gue sekolah ke US, itu mah ibaratnya takdir aja. Tapi kita tuh udah develop mimpi, dan kita udah develop keinginan, karena kita tadi, semua seminar Jerman kita pasti ada, kita belajar di situ. Betul, tapi kita mungkin nggak sadar kita belajar gitu loh. Ya, lagi pula kan memang alur pendaftaran ya, walaupun secara khusus beda-beda, tapi secara umum tuh sama aja kan, motivation letter, apa kayak gitu. Ya, mungkin itu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.